Sama orang Itu sih pajak yang ya. bisa. Oknum ya. Di oknum ini sebenarnya dia lebih ke manfaatin celah yang kita nggak tahu, terus dia manfaatin celah itu sih untuk menakut-nakutin kita. Contoh misalnya, contoh nih, kan kalau freelancer kan wajib pakai NPPN gitu ya. Kita harus wajib mengajukan permohonan yang namanya NPPN. Tapi kalau nggak mengajukan, tetap boleh pakai NPPN, tapi tarifnya kan lebih mahal. Kan aturannya seperti itu. Tapi ada oknum yang berstatement, ibu tidak pernah ngajuin permohonan, ibu tidak boleh pakai NPPN, ibu harus hitung dari bruto. Nah, itu pernah kejadian. Jadi kalau misalnya contoh nih, nah kalau kita ada mengajukan NPPN, kan biasanya 20%. Ini 20% ya dari hitungan ini ya. Kalau misalnya nggak ngajuin kan lebih mahal 20%-nya kan, jadi 24 ya, kenaikan 20%. Nah, tapi ada oknum yang bilang karena ibu tidak pernah ngajuin, jadi kenanya bukan dari 710 ini Bu, dari 3,5 M. Itu ada. Jadi oknum itu suka memanfaatkan karena wajib pajak itu tidak tahu aturan, jadi dia memanfaatkan itu kayak kemana-mana gitulah yang seharusnya itu salah gitu. Itu mungkin satu. Apa lagi ya? Oh mungkin kayak kayak oh contoh misalnya kayak karyawan deh atau freelancer misalnya. Ketika mereka pakai bukti potong, kadang kan bukti potong itu kalau kita ngeklaim semua dulu-dulu ya, kalau kita sebelum 2024 ini ya, kalau kita ngeklaim semua kadang-kadang tuh bisa terjadi lebih bayar. Nah, orang-orang biasanya supaya nggak terjadi lebih bayar kan bukti potong sebagian nggak diklaim sama dia supaya nggak lebih bayar nih jadinya pas-pasan aja atau kurang bayar sedikit. Nah kadang-kadang oknum itu bisa bilang oh penghasilan yang kamu laporkan ini belum seluruhnya karena masih ada bukti potong yang belum kamu lapor. Jadi dia anggap bukti potong yang maksudnya bukti potong yang kita nggak lapor itu penghasilannya belum kita laporkan juga. Padahal sebenarnya semua penghasilannya udah kita lapor, cuman pas ngeklaim bukti potong sebagai kredit pajak atau potongan pajak itu kita nggak klaim full. Nah kadang bisa jadi gitu juga karena ada beberapa yang seperti itu sih dia dapat dapat ini ya, dia dapat bukti potongnya cukup banyak setelah dihitung nih setelah dihitung income-nya pajaknya setelah dihitungin ternyata dia lebih bayar agak lebih bayar 5 juta deh gitu tapi dia merasa ya udahlah 5 juta nanti kalau lebih bayar ribet ya saya nggak klaim deh bukti potongnya tapi penghasilannya saya lapor full gitu supaya nanti terjadi kurang bayar sedikit. Nah kebetulan mungkin bukti potong yang nggak lapor dia nggak klaim itu mungkin penghasilan brutonya di situ mungkin ada 200 atau 300 juta kan. Jadi dia bilang, oh 200 300 juta ini belum masuk. Padahal sebenarnya semuanya sudah include. Kan kita ada hak tidak ngeklaim bukti potong ya. Kita punya hak. Kalau penghasilan jelas kita wajib laporin semua. Tapi untuk bukti potong itu kan itu kayak potongan pajak buat kita kan. Misalnya kita terhutangnya 100 juta. Ternyata di bukti potong tuh ada 150. Kita berhak ngeklaim, kita boleh pakai 100 doang. Atau kita mau pakai full 150 boleh. Atau kita mau pakai 130 aja boleh. Jadi aku kurang bayar 14 jutaan itu juga boleh. Itu hak kita karena kan pajaknya juga udah dipotong. Kita memilih tidak ngeklaimnya itu boleh secara aturan. Tapi bagi oknum kadang itu menjadi celah lah gitu. Ada banyak sih atau contoh misalnya kita tidak pernah lapor pajak sama sekali, tidak pernah lapor SPT. Tiba-tiba nih adalah temuan data, misalnya kita punya rumah, data kita. Nah, oknum suratin. Kamu udah punya rumah tapi nggak pernah lapor SPT, kamu akan dikenakan pemeriksaan, dikit-dikit pemeriksaan gitu ya. Ya, begitu sih ujung-ujungnya. Padahal sebenarnya belum tentu tuh kasusnya separah itu. Bisa jadi kita kan ada pilihan pembetulan SPT ya. Jadi bisa lapor mundur sebenarnya gitu. Karena ada oknum yang dikiranya kita nggak tahu. Jadi semua penghasilan atau harta kita mau dihitung di tahun itu. Misalnya total penghasilan harta kita tuh ada 1 M. Tapi 1 M ini kan merupakan harta yang diakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, bukan langsung dapat 1 M di satu waktu kan. Nah, bagi oknum yang tidak tahu juga, oknum juga dia bisa aja dia kayak, oh, udah 1 M ini ya, Bu, kita hitung ya secara progresif harusnya bayar sekian ratus juta gitu. Padahal sebenarnya ya 1 M ini kan akumulasi dari beberapa sebelumnya. Ya cukup kita pembetulan SPT mundur ke belakang gitu. Jadi kita mungkin tetap bayar tapi nggak segede itu. Pasti berbeda lah dengan langsung angka gede di tahun itu dengan kita bagi beberapa tahun. Begitu sih Kak. Ada banyak kasus sih, tapi semoga menjawab gambarannya ya. Hal-hal yang bisa kita hindari gini, kalau teman-teman masih sangat-sangat awam, saya bisa maklumi pas
pasti teman-teman mungkin ada kesalahan dalam mengisi. Saran saya, teman-teman konsultasilah sama orang yang paham di bidang ini. Contoh ke konsultan pajak gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman sebelum kalau ada dapat surat apa-apa, teman-teman jangan langsung percaya aja sama AR-nya. Konsultasilah sama orang yang paham. Jadi setidaknya nanti bisa dikasih solusi atau gambaran gitu loh. Atau teman-teman pergi belajar sendiri, ambil brevet, pelajarin. Jadi teman-teman akan tahu. Jadi pilihan sih teman-teman mau turun sendiri untuk paham paham langsung atau hire orang yang ahli yang paham di bidang itu untuk memberikan teman-teman solusi gitu. Jadi Betul. jangan langsung percaya gitu sih. Jadi kenapa profesi kayak konsultan keuangan itu bisa hadir, konsultan pajak itu bisa hadir? Ya itu untuk menjawab kasih solusi-solusi seperti ini kan. Itu sih. Sama ada satu masukan, Ci. Ini beberapa Hmm. temen ya, dulu ada yang di Hmm. kampus, sama yang satu pemilik usaha. Hmm. Dia dapat surat cinta lah dari pajak. Nah, dia konsultasinya salah, Ci. Langsung ke orang DJP pajaknya. Oh ya, Yang ada benar-benar. itu malah kayak kita masuk ke lubang buaya. Ya udah diarahin buat bayar pajaknya yang tinggi. Jadi dibilang, oh ya Bu, memang harus bayar itu. Kalau enggak nanti bisa dapat penalti Diperiksa. atau bisa diperiksa Hmm. kayak gitu. Malah niatnya konsultasi untuk dikasih keringanan yang ada malah dibaik-baikin supaya Iya. bayarnya tetap tinggi kayak gitu Iya, ya. iya, iya, benar-benar benar. Itu penting banget tuh konsultasi, tapi jangan salah orang gitu ya. Bayangkan teman-teman, DJP itu adalah pihak yang memajakin kita. Jangan kita tanya harusnya bayar berapa gitu loh. Jadi sama aja kayak kita ngantar diri ke depan buaya atau harimau gitu ya. Benar itu benar banget tuh Bang. Jadi saya kadang kadang mungkin teman-teman positif ya, mikirnya ya udah saya perlu bayar berapa saya tanya aja ke orang pajaknya. Cuman kadang-kadang akan dimanfaatin sama oknum. Jadi kalian bayarnya jauh lebih mahal gitu sih.